I saw the two hands grab the knives and turn towards Chad. As I got closer to him, I saw the knife in my left hand stab his abdomen, and then it just went black. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Malam itu begitu tenang di Thousand Oaks, California, ketika Brian Specher berjalan-jalan dengan anjingnya yang bernama Arya. Dia pergi ke taman yang sudah sering dia kunjungi. Namun, ini adalah akhir pekan Hari Pahlawan pada tahun 2018. Waktu yang biasanya digunakan untuk bersantai, tetapi apa yang menunggu Brian adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam beberapa jam, hidupnya akan berputar menjadi mimpi buruk yang menarik perhatian seluruh negeri. Brian selalu menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Dia tumbuh di Bloomingdale, Illinois, dan dikenal sebagai gadis yang kuat menghadapi segala tantangan dengan tenang. Dia didiagnosis kehilangan pendengaran saat masih muda, dan sejak usia 4 tahun, dia memakai alat bantu dengar. Meskipun menghadapi kesulitan, dia tetap sukses dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama. Dengan gelar master di bidang audiologi dari Washington University di St. Louis, dia pindah ke Los Angeles untuk memulai karirnya. Tapi di balik semua pencapaian itu, Brian tidak tahu betapa rapuhnya pegangannya pada kenyataan. Pertemuan dengan Chad O'Melia, seorang akuntan muda yang baru dia kenal beberapa minggu sebelumnya, akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menghabiskan hari di taman dengan Arya, Brian menerima undangan Chad untuk datang ke apartemennya. Apa yang awalnya tampak seperti pertemuan biasa menjadi gelap ketika Chad menawarkan Brian ganja dari bong. Ganja itu legal, bahkan untuk rekreasi. Tetapi, Brian tidak berpengalaman. Satu hisapan seharusnya membuatnya rileks, tapi malah terjadi sesuatu yang sangat salah. Itu dimulai dengan rasa cemas yang merayap, waktu seolah kehilangan makna. Ruangan mulai terasa aneh. Saat THC masuk ke dalam sistemnya, persepsi Brian tentang kenyataan hancur. Jantungnya berdebar kencang, indranya sangat tajam, dan paranoia menguasai dirinya. Dia bisa mendengar nafasnya sendiri bergema keras di dalam kepalanya. Pikirannya berlari dengan ketakutan yang dia tidak bisa pahami. Pisau pertama muncul di tangannya sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak memiliki kendali, seolah-olah dia sedang menonton dirinya sendiri dari luar tubuhnya. Penonton yang tidak berdaya atas tindakannya sendiri, wajah Chad berubah menjadi ketakutan saat Brian menyerangnya. Gerakan liarnya tak terkendali, mata pisau yang bergerigi mengenai kulit Chad, dorongan itu membawa Brian semakin dalam ke dalam kegilaan. Jeritan Chad memenuhi apartemen, tetapi bagi Brian, semua itu terdengar samar oleh kabut di pikirannya. Chad ditinggalkan dengan 108 luka tusukan, tubuhnya hancur hingga tak dikenali. Darah membanjiri lantai, dan dalam kegilaannya, Brian bahkan menyerang dirinya sendiri dan anjing setianya, Arya. Tidak ada yang masuk akal lagi. Realitas adalah ingatan yang jauh. Tetangga yang panik mendengar keributan, segera menghubungi pihak berwenang. Deputi Sheriff Ventura County tiba di tempat kejadian. Kamera yang ada di sana merekam kehancuran yang menunggu mereka. Mereka menemukan Brian dalam keadaan seperti French, terus-menerus menusuk dirinya sendiri, seolah-olah rasa sakit adalah satu-satunya yang bisa membuatnya tetap tersadar. Dia tidak akan berhenti hingga para deputi menembakkan taser mereka. Kawat listrik menusuk kulitnya. Meskipun begitu, Brian tetap berjuang melawan rasa sakit. Terus melukai dirinya sendiri sampai seorang deputi memukul lengannya dengan tongkat, mematahkan tulang dan akhirnya melucuti pisaunya. Penyelidikan yang diadakan setelahnya mengungkapkan gambaran yang mengerikan
Brian Specher yang sepanjang hidupnya telah membantu orang lain, sekarang menjadi pembunuh. Keluarga Chad O'Melia hancur, anak mereka diambil dalam amukan yang tak terkendali. Tim pembela Brian berargumen bahwa dia mengalami psikosis akibat ganja, reaksi langka tetapi sangat parah terhadap ganja. Dr. Sachin Patel menjelaskan bahwa konsentrasi tinggi obat itu dapat memicu episode psikosis, terutama pada orang yang rentan terhadap masalah kesehatan mental. Reaksi Brian memang ekstrim, tetapi tidak mustahil. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus yang jarang terjadi, orang yang mengonsumsi THC dalam jumlah besar dapat mengalami gangguan kenyataan, serta merasakan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Pembelaan mereka adalah bahwa kerusakan psikologis yang dialami Brian disebabkan oleh ganja yang dia konsumsi malam itu. Chad telah memberinya produk dengan kandungan THC 30%, tingkat yang dimaksudkan untuk pengguna dengan toleransi tinggi. Tapi, jaksa berargumen bahwa ganja yang ditemukan di tempat kejadian bukan ganja yang berkekuatan tinggi. Dan mereka meragukan apakah psikosis Brian sepenuhnya disebabkan oleh obat tersebut. Namun, bukti tetap tak terbantahkan. Brian telah membunuh Chad dalam keadaan kegilaan, meninggalkan jejak kehancuran. Dia didakwa dengan pembunuhan dan menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Keluarganya terpukul, dan karirnya pun di bidang audiologi hancur. Namun, ketika kasus ini berlangsung bertahun-tahun, terjadi perkembangan mengejutkan pada tahun 2023. Beberapa bulan sebelum persidangannya, jaksa mengurangi dakwaan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Kedua belah pihak setuju bahwa tindakan Brian adalah akibat dari psikosis yang diinduksi oleh ganja. Kondisi yang begitu langka sehingga mengejutkan bahkan komunitas media. Hakim David Worley percaya bahwa tidak ada yang termasuk Brian yang bisa memperkirakan konsekuensi tragis dari satu hisapan ganja tersebut. Dengan alasan ini, dia menjatuhkan hukuman 2 tahun masa percobaan dan 100 jam pelayanan masyarakat mengedukasi orang lain tentang bahaya THC. Namun dari pihak keluarga O'Melia sangat marah. Ayah Chad, Sean, menyebut hukuman tersebut sebagai pelecehan terhadap keadilan. Percaya bahwa Brian lolos dari tanggung jawab atas tindakannya. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Tidak ada setelah mengambil nyawa manusia lain, ujarnya dengan getir. Baginya, hukuman itu adalah tamparan di wajah, pengingat bahwa anak mereka telah tiada dan tidak ada yang benar-benar akan membayar atas kematiannya. Brian yang sekarang kembali ke Bloomingdale bersama keluarganya tetap dihantui oleh peristiwa malam itu. Dia hidup dengan kesadaran bahwa dia telah mengambil nyawa yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan. Setiap hari, dia bangun dengan keinginan untuk bisa mengubah apa yang telah terjadi. Beban tindakannya menghantui dirinya. Dan, meskipun dia tidak berada di balik jeruji besi, pikirannya adalah penjara tersendiri. Kini, dia menghabiskan hari-harinya mencoba mengedukasi orang lain, berharap kisahnya dapat menjadi peringatan. Ganja, meskipun legal dan diterima luas, tetap bisa menjadi bahaya. Konsentrasi THC yang tinggi dapat memiliki efek yang tak terduga, terutama pada mereka yang tidak terbiasa. Apa yang terjadi pada Brian jarang terjadi, tetapi itu nyata. Dan bagi Chad O'Melia, itu berakibat fatal. Kisah Brian adalah pengingat tragis tentang garis tipis antara pelarian dan kehancuran. Sebuah peringatan tentang bahaya yang tak terlihat, yang bersembunyi di balik permukaan obat yang semakin dinormalisasi. Ketika ganja terus disahkan di seluruh negeri, kisahnya menimbulkan pertanyaan tentang potensi resiko dan nyawa yang mungkin bisa dipertaruhkan oleh satu momen perubahan persepsi tentang ganja itu sendiri. Karena tetap saja, ganja tidak baik bagi tubuh apabila dikonsumsi untuk hal yang tidak baik. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.